Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama kakak Najwa. Salam kenal semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang capaian pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep fungsi komposisi dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, siswa mampu menggunakan fungsi komposisi dalam konteks kehidupan nyata dan bidang studi lain. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis dan menemukan fungsi komposisi yang diberikan. Selain mengetahui capaian pembelajaran, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yang pertama adalah siswa dapat mendefinisikan fungsi komposisi dan memahami notasi serta simbol yang digunakan. Kedua, siswa dapat menyusun fungsi komposisi dari dua fungsi yang diberikan. Ketiga, siswa dapat menentukan hasil dari fungsi komposisi untuk suatu nilai tertentu. Keempat, siswa dapat menerapkan fungsi komposisi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengertian fungsi komposisi, bentuk fungsi komposisi, dan sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sebelum kita masuk ke materi fungsi komposisi, kalian masih ingat gak sih apa itu fungsi? Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika dan hanya jika setiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat dengan satu unsur dalam himpunan B. Fungsi komposisi merupakan fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah yang disebut fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada sebuah fungsi fx dan sebuah fungsi gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan notasi bulat, dibaca dengan komposisi atau bundaran. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk fungsi komposisi. Bentuk fungsi komposisi yang pertama adalah f bundaran gx. F bundaran gx dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Selanjutnya adalah bentuk fungsi komposisi g bundaran fx. G bundaran fx dapat dibaca fungsi g komposisi f atau g bundaran f, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Jika g bundaran f yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi g, sehingga g bundaran fx dapat dinotasikan sebagai f dalam kurung gx. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat fungsi komposisi ada 3. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, artinya f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Yang kedua, bersifat asosiatif, artinya f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f bundaran g bundaran hx. Ketiga, terdapat fungsi identitas, yaitu fungsi identitas ix sama dengan x. Identitas fungsi komposisi ix sama dengan x dapat dituliskan f bundaran ix sama dengan i bundaran fx, dan hasilnya adalah x. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa suatu fungsi itu tidak bersifat komutatif
bersifat asosiatif dan memiliki identitas. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa suatu fungsi bersifat komutatif. Misalkan kita mempunyai fungsi fx dan fungsi gx seperti pada gambar. Setelah mendefinisikannya, kita tuliskan dua fungsi komposisi, yaitu f bundaran g dan g bundaran f. Yang pertama, f bundaran g. F bundaran gx sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x. Maka akan tergambar grafik pada garis biru. Selanjutnya g bundaran fx. G bundaran fx dapat ditulis dengan g dalam kurung f dalam kurung x. Maka akan menghasilkan garis pada GeoGebra, yaitu pada warna orange. Selanjutnya kita amati apakah fungsi f bundaran g dan g bundaran f menghasilkan hasil yang sama pada grafik. Nah, seperti yang telah ditunjukkan pada GeoGebra ini, terbukti bahwa f bundaran gx dan g bundaran fx itu tidak bersifat komutatif dikarenakan nilai pada fungsi tersebut berbeda. Selain itu, kita juga bisa membuktikan dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 yang menghasilkan f bundaran g 4 sama dengan 9, kemudian g bundaran f dengan nilai x sama dengan 4 menghasilkan nilai 10. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx, dan ini menunjukkan bahwa fungsi komposisi f dan g dalam kasus ini tidak bersifat komutatif. Jadi terbukti bahwa nilai fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa suatu fungsi komposisi itu bersifat asosiatif. Kita tuliskan fungsi fx, kemudian kita masukkan juga fungsi gx dan fungsi hx. Setelah itu kita buat komposisi fungsi f bundaran g dan g bundaran h pada input bar. Untuk f bundaran g, kita dapat ketik fg dalam kurung x sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x. Selanjutnya adalah gh x g dalam kurung h dalam kurung x. Ini untuk g bundaran h. Selanjutnya kita akan membuat komposisi fungsi f bundaran g dalam kurung bundaran h dengan cara ketik fg h1 dalam kurung x sama dengan fg dalam kurung h dalam kurung x. Selanjutnya membuat f bundaran dalam kurung g bundaran h, yaitu dengan cara fg h2 dalam kurung x sama dengan f dalam kurung gh dalam kurung x. Untuk langkah berikutnya adalah kita amati hasil dari grafik atau nilai dari kedua komposisi tersebut untuk memverifikasi bahwa suatu fungsi komposisi bersifat asosiatif. Kita dapat menghilangkan terlebih dahulu warna-warna dari fungsi yang lain dan menyisakan fungsi komposisi dari f bundaran g bundaran h dan f bundaran g bundaran h. Dari sini terlihat bahwa nilai gambar grafik pada GeoGebra ini sama dengan nilai fungsi komposisi fgh f bundaran g dalam kurung bundaran h. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa suatu fungsi itu memiliki identitas. Pada input bar ketik fx sama dengan x ditambah 1 dan ix sama dengan x. Akan menunjukkan suatu grafik pada GeoGebra seperti ini. Selanjutnya pada input bar ketikkan g, x sama dengan f
dalam kurung IX untuk F bundaran I. Lalu untuk I bundaran F dapat diketikkan dengan HX sama dengan I dalam kurung F dalam kurung X. Selanjutnya kita cek kesamaan fungsi. Selanjutnya untuk mengecek kesamaan fungsi kita dapat mengetikkan Gx sama dengan double sama dengan Fx. Kemudian enter. Dengan ini kita akan melihat bahwa suatu fungsi komposisi ini bersifat identitas. Hasil dari F bundaran I dan I bundaran F akan menunjukkan suatu gambar grafik yang sama dengan F. Komposisi suatu fungsi pada 3 himpunan, misalkan himpunan A sama dengan 2, 3, 4, dan 5, B sama dengan 5, 7, 9, dan 11, dan C 27, 51, 66, dan 83. Pada fungsi komposisi ini, pemetaan dari himpunan A ke B ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 2x tambah 1. Dapat kita buktikan, misalkan x itu sama dengan 2, maka 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan hasilnya adalah 5. Kemudian untuk fungsi pemetaan G dari himpunan B ke himpunan C ditentukan oleh rumus Gx sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, misalkan fungsi Gx x-nya itu sama dengan 5, kita substitusikan 5 kuadrat ditambah 2 yaitu sama dengan 27. Fungsi H dari A ke C disebut sebagai fungsi komposisi dan dapat ditulis dengan G bundaran F X atau Hx sama dengan G bundaran Fx. Dari fungsi A ke B, lalu kemudian dari fungsi B ke C itu merupakan fungsi komposisi dari fungsi G bundaran Fx atau G komposisi Fx. Untuk contoh soalnya bisa kalian amati. Contoh soal ini merupakan fungsi Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan fungsi Gx sama dengan 2x dikurangi 3. Diketahui fungsi Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan Gx sama dengan 2x dikurangi 3. Selanjutnya kita akan mencari F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Untuk penyelesaiannya kita akan mencari F bundaran Gx terlebih dahulu. Yang pertama kita tuliskan fungsinya F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X. Kita substitusikan fungsi yang terdapat pada fungsi dalam kurung tersebut, yaitu Gx. Gx nilainya adalah 2x kurangi 3. Jadi F Gx sama dengan F 2x dikurangi 3. F 2x dikurangi 3 itu tadi menjadi 2x dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 1. Karena yang bernilai x di sini adalah 2x dikurangi 3 dan kita akan mensubstitusikan kepada nilai fungsi fx, yaitu nilai fungsi fx adalah x kuadrat ditambah 1. Jadi 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10. Selanjutnya adalah fungsi
G bundaran fx. Fungsi G bundaran fx untuk menyelesaikannya caranya sama, yaitu kita substitusikan pada operasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu operasi fungsi x fx. Untuk fx adalah x kuadrat ditambah 1. Kemudian kita substitusikan x kuadrat ditambah 1 tadi sebagai x pada fungsi gx, menjadi 2 kali x kuadrat ditambah 1 dikurangi 3. 2x kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Jadi pada fungsi komposisi ini tidak berlaku komutatif, karena fungsi f bundaran gx dan G bundaran fx itu nilainya berbeda. Selanjutnya adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan sendiri untuk lebih memahami materi fungsi komposisi.